Halo guys, selamat datang kembali di channel kita, Mickey House. Kali ini kita ingin membahas tentang fakta tentang pesawat ini. Iya betul. Tentang apa sih namanya? Kayak Dunia penerbangan, tapi tentang pesawatnya gitu. Dan kita ingin membahas hal itu di konten kali ini. Biar teman-teman semua tahu gitu. Iya, betul. Apa sih kayak masuk dari bodi pesawat, terus apa nama-nama istilah di pesawat gitu mungkin. Iya, betul kayak gitu. Nah, ini kita kembali lagi di konten ngota ya. Di konten kesayangan Ilmi sebagai jubir kita. Kayak di ini yang kata Najwa yang nana gitu. Kata gitu kan. Ayo. Ya, mungkin saat traveling menggunakan pesawat, tentu kamu tahu bahwa mustahil jika pesawat dapat terbang atau lepas landas tanpa adanya mesin atau jet pesawat. Iya betul. Ini orang juga tahu. Iya sih sama-sama, masa pakai benang. Maka iya udah kayak layangan. Mesin atau jet pesawat tersebut menjadi salah satu bagian paling vital yang ada di pesawat. Nah, selain mesin atau jet yang ada di sisi sayap pesawat, ternyata ada beberapa bagian paling vital lainnya yang terdapat di dalam sebuah pesawat terbang. Iya. Mungkin nanti dibicarain sama jubir kita. Jujur ya. Jubir, Oke. Ilmi, untuk yang apa sih namanya? Kayak bagian paling vital gitu, paling penting di pesawat terbang itu apa aja sih? Gitu. Langsung aja gitu. Yang pertama itu ada namanya fuselage. Asik. Atau badan pesawat. Fuselage itu artinya badan pesawat. Badan pesawat. Jadi kenapa badan pesawat penting? Karena badan pesawat itu ya inti dari pesawat itu ya sih. Iya betul. Ya karena kalau di situ ada badan pesawat, lu duduk di mana? Nah, karena di situ udah terdapat kayak kabin, terus kokpit, kokpit ya bukan kokpit, Kokpit mah. kokpit, terus kargo kompartemen atau bagasi di sini kompartemen ya. Apartemen. Dan sebagainya kompartemen. Oh iya. Jadi ada bagasi, terus kokpit itu tempat duduk buat pilot ya. Oh iya. Nah, jadi pentingnya bodi pesawat ya itu. Iya. Karena Tempat emang naruh vital orang-orang. banget. Tidak. Tempat naruh orang-orang. Sebenarnya nggak bisa diganggu gugat lagi. Iya benar. Terus yang kedua ada Yang kedua ada wing. Bukan yang buat cuci piring ya. wing. Wing. Iya. Ini sayap. Sayap. Nah, sayap ya. Disinilah tempat terciptanya gaya angkat atau lift yang dibutuhkan oleh pesawat untuk terbang. Kalau di fisika belajar nih gua. Emang pernah belajar fisika? Pernah cuma lupa. Oh iya. Gaya angkat pesawat, jadi tekanan ke bawah, tekanan ke atas harus stabil, seimbang. Iya. PA. Kan P itu kan ada Iya tekanan. betul. Pada bagian sayap pesawat terdapat salah satu pengendali utama yang dapat membuat pesawat terbang tinggi atau rendah dan juga berbelok ke kanan atau ke kiri. Selain itu, pengendali tambahan juga terpasang di bagian pesawat, yakni spoiler dan flaps. Spoiler dan flaps ini berfungsi untuk membantu kinerja aileron atau untuk menstabilkan pesawat dan pengereman pada pesawat. Oh, jadi ngeremnya pakai juga. pesawat ya? Pakai sayap. Pakai sayap. Sayap, iya. Jadi ngeremnya pakai sayap juga ya? Oh iya. Gue curiga lagunya Kangen Band itu pakai ini. Oh iya. Referensi dari Terbanglah bersamaku, fantasi. Lanjut ke nomor tail. 3. Nomor 3 tail atau ekor pesawat. Jadi ekor pesawat itu adalah salah satu bagian yang paling penting di dalam pesawat. Jadi ekor pesawat itu juga dikenal sebagai empennage. Empennage Iya. yang diambil dari bahasa Prancis yang berarti bulu dan anak panah. Ya, Archer nggak ngerti juga sih gua. Iya. Hal tersebut dikarenakan bentuk dari empennage atau dari buntut pesawat ini, ekor pesawat ini memiliki sama helai pada bulu unggas dan bulu anak panah. Oh gitu. Mungkin ada fungsinya nih. Fungsinya itu untuk membelokkan pesawat ke kanan atau ke kiri. Belok namanya belok, kanan atau ke kiri. Iya. Kalau lurus Kalau sama lurus itu nggak belok. bukan belok namanya. Maju. Serta juga mengontrol pesawat untuk naik dan turun. Selanjutnya dapat mengatur ketinggian pesawat. Jadi nggak sembarangan tuh buntut pesawat itu dirancang. Iya makanya. Kayak ikan gitu juga ya. Iya, ikan kan buat berenang. Iya maksudnya. Iya buat berenang. Berenang juga. Buat gerak-geraknya juga mau panas ke bawah juga kan. Nah, terus juga black box ditempatkan di dalam ekor pesawat karena saat pesawat mengalami kecelakaan, bagian ekor pesawat memiliki kemungkinan lebih kecil untuk hancur. Mungkin lebih kuat ya. Iya mungkin atau aransemen.
Iya maksudnya tuh Udah kayak musik. iya maksudnya tuh kayak apa namanya bagian-bagian komponennya itu harusnya. Atau mungkin kalau jatuh juga kemungkinan kan di bagiannya depan atau Depan bawah duluan. duluan gitu. Jadi bagian belakang jarang duluan gitu. Tapi nggak ada yang tahu juga sih. Iya, wallahu alam bisa. Oh, bagus. Oke. Lalu selanjutnya ada kokpit yang tadi dibicarakan di awal. Kokpit atau flight deck adalah sebuah ruangan khusus yang biasanya terdapat di bagian depan pesawat. Kita tuh biasanya ngomongnya moncong pesawat. Oh, moncongnya ya. Moncongnya. Dari dalam ruangan inilah pilot bisa mengendalikan pesawat terbang. Kokpit terdiri dari flight instrument atau instrumen penerbangan dan flight control atau kontrol penerbangan yang memungkinkan pilot untuk mengendalikan pesawat. Ini bagian paling inti sih sebenarnya. Oke lanjut nih, kelima itu ada AP tuh. Yang terakhir ada landing gear. Landing gear itu apa sih? Landing itu artinya landing. Iya ini turun. Gear artinya apa? Gear. Pangkat ya? Gear pangkat bukan sih? Baca aja lah Gitu gear. kayak gitu. Awah. Landing gear adalah penumpang utama pada pesawat saat mendarat di tanah atau ground. Jadi, mungkin rodanya atau gimana sih? Roda. Roda ya? Oh, iya. Jadi landing gear itu kayak roda. Jadi bagian ini sangat penting bagi pesawat karena landing gear berperan penting saat proses lepas landas, take off, dan juga mendarat, landing, parkir, sama bergerak di darat atau taxiing. Kalau misalnya ada tukang parkir di rumah tiba-tiba ada 2000, minus dia ikut terbang. ke bawah ya. Iya. Lanjut. Itu bagian penting-penting di pesawat ya. Oke, tadi ada 5 aja bagian-bagian dari pesawat itu kan. Nah, terus kita ingin Fakta selanjutnya ya. fakta selanjutnya dari pesawat. Ternyata di pesawat ini itu menyimpan berbagai fakta unik yang mungkin teman-teman semua di sini masih belum tahu atau mungkin udah ada yang udah tahu tapi kayak kurang jelas Iya, gitu. kayak bingung gitu ya. Yuk. Apa sih fungsinya gitu. Oke, nah ini makanya kita akan menjelaskan faktanya setelah tadi alat vitalnya, sekarang faktanya. Vital. Maksudnya Bagian inti. vital. Nah, kan. Yang pertama itu adalah ada benda seperti kait di sayap pesawat dan berfungsi untuk penyelamatan saat darurat. Mungkin nanti ada fotonya. Oh iya. Iya. Jadi benda itu berfungsi untuk mengait tali yang digunakan sebagai pegangan penumpang saat dievakuasi melalui pintu darurat. Nah, mengingat sayap pesawat ini licin, maka tali yang dikaitkan itu bisa menjadi alat bantu evakuasi. Jadi misalkan ada pendaratan darurat gitu ya. Iya. Misalkan ada. Mungkin bisa dikaitkan tali di situ kan ada licin-licinan gitu kan ya. Iya betul. Lanjut dah. Yang fakta selanjutnya adalah saat naik pesawat kamu pasti mendengar suara bising kan. Nah itu namanya apu, bukan api. Apu. APU. Artinya tuh apu. Apu adalah, gue nggak tahu artinya. Tapi apu ini adalah sumber daya mandiri. Apu Jadi itu kayak artinya tuh auxiliary power unit. oh itu. Iya. Nanti ditulis aja ya. Iya, Gua- terus aja. Soalnya gue nggak pernah naik pesawat sih. Iya, kita kan naik sepeda kan. Alat ini adalah salah satu komponen pesawat dan digunakan untuk memberikan energi sistem pesawat ketika pembangkit listrik tidak beroperasi atau ketika daya eksternal tidak tersedia. Jadi ini kayak genset gitu ya mungkin. Mungkin dari apa yang kita baca ini kayak genset banget sifatnya. Jadi ketika ada beberapa alat Yang nggak yang beroperasi, beroperasi dia ambil peran mengambil alih. Gitu. nggak ada fungsi juga nih APU ini. Karena Kan? aku juga bukan pilot. Semoga aja anak lu jadi pilot. Amin. Oke, lalu selanjutnya yang ketiga, jika kamu pernah melihat tanda segitiga yang kayak di sini nih, pada dinding pesawat, ternyata ini juga ada fungsinya, boy. Jadi tanda segitiga itu yang berwarna hitam itu memiliki fungsi sebagai tanda di mana sayap pesawat dapat dilihat dengan baik. Nah, hal ini berfungsi saat terbang dan jika ada indikator rusak, maka pilot tuh bisa ngintip di posisi itu, di posisi sayap itu. Oh jadi langsung ketemu ya? Oh berarti sayapnya di sini gitu? Iya, makanya pada kondisi flap dari tempat yang sudah bertanda itu, jadi dia bisa ngecek pilotnya langsung yang dari itu adalah posisi yang lebih ideal gitu kan buat melihat kayak ada kejanggalan atau apa gitu. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu pintu pesawat ternyata kalau lagi terbang itu nggak bisa dibuka. Kalau dibuka kayak SpongeBob aja. Kamu pernah ya SpongeBob? Kan dia naik pesawat, naik helikopter, udah Sandy. Oh iya. Iya. Benar. Yang naik apa tuh namanya Seiko. Jadi kamu nggak perlu khawatir pintu akan terbuka sendiri gitu. Jadi dibuka pakai tangan aja nggak bisa, apalagi Dibuka dibuka sendiri sendiri. gitu. Jadi
Pilot dari British Airlines mengatakan kalau nggak ada orang yang kuat membuka pintu pesawat saat terbang, sekalipun dia orang yang paling kuat di dunia. Alasannya karena tekanan udara dalam kabin lebih besar daripada tekanan yang ada di luar kabin. Iya, Bener. Maksudnya? orang lebih kuat nggak bakal bisa. Iya. Karena selalu lebih kuat. Iya benar-benar. Di dalam ini dibilangnya di dalam. Dalam iya. Dan di dalam kabin lebih besar daripada tekanan ada di luar ya. Iya benar-benar. Oke. Masa sih nggak terbalik ya? Nah, kita tuh dapatnya dari Pinemodot. Gue merasa terbalik sih. Iya, ya mungkin dia punya alasan lagi. Iya mungkin. Coba ntar dibaca kali ada. Oke, lalu selanjutnya sebelum take off dan landing, pramugari memintamu untuk mematikan handphone atau mengaturnya pada flight mode. Itu ternyata ada alasannya. Apa tuh? Alasan utamanya itu agar sang pilot tidak terganggu pada saat mereka melakukan komunikasi menggunakan radio. Oh jadi ganggu sinyal mungkin ya? Ganggu sinyal. Jadi Makanya kan orang tuh kayak disuruh matiin dulu HP-nya. Bener-bener. Dan kalian juga jangan bandel ya, karena ini benar-benar fatal kalau ketika kalian bandel nggak mematikan handphone atau tidak di mode airplane gitu. Betul. Jangan Coba batu, bahaya. jangan batu. Soalnya emang naik pesawat tuh cepat nggak kayak naik peda, lu kayak naik peda dari Jakarta ke apa namanya Palembang kan misalkan. Oh iya, Palembang terus Paroman. Iya makanya. Lanjut. Kan ikut saya aja. Lalu selanjutnya ada Oksigen yang ada di dalam masker oksigen darurat itu hanya bisa dipakai selama 15 menit, ya lebih. Iya, jadi inilah kenapa masker oksigen hanya digunakan pada saat darurat aja. Jadi tentunya kalian tuh nggak bakal nggak bakal mau gitu kayak kejadian itu terjadi. Makanya itu oksigen itu disimpan aja di dalam. Iya, Jadi iya. saat-saat genting ya. iya kalau kayak emergency apa keadaan darurat atau apa, jadi itu kalau kantong oksigen itu berfungsi semaksimal mungkin. Betul. Dan waktunya cuma 15 menit. Singkat juga sebenarnya. Singkat itu nggak lama. Tapi kemungkinan kalau semoga aja kalau misalnya ada keadaan darurat itu nggak lebih dari 15 menit. Iya. Itu cuma 30 detiknya nggak apa-apa. Iya lah, 19 detik Lalu langsung normal lagi kan. Iya langsung balik normal. Nah, lalu ada fakta unik lagi nih selanjutnya. Ada namanya itu pesawat dengan penumpang paling besar di dunia. Wow, apa tuh? Namanya adalah Airbus A380S Pro Max. Enggak ada. Udah kayak handphone. Udah kayak handphone. Namanya Airbus A380. Ya, jadi pesawat ini punya tempat duduk tingkat dengan mesin jetliner dan terbang pertama kali pada 27 April 2005. Di Indonesia tuh? Bukan. Bukan. Nanti kita ada penjelasannya nih. Coba. Maksudnya penjelasan singkat tentang Airbus A380 ya. Jadi Airbus A380 ini diproduksi oleh Airbus SAS. Adalah sebuah pesawat berbadan lebar 2 tingkat dengan 4 mesin yang mampu memuat 850 penumpang dalam konfigurasi satu kelasnya. Atau 555 penumpang dalam konfigurasi 3 kelas. Nah, jadi pesawat jadi kayak ada kelas-kelasnya gitu kan, kayak misalnya ekonomi atau bisnis dan lain sebagainya. Pesawat ini melaksanakan penerbangan perdana pada 27 April 2005 dan telah memulai penerbangan komersial pada akhir tahun 2007. Setelah ditunda beberapa kali ya. Jadi 25 Oktober ya, itu yang dia pertama kali itu dari sini. Itu dia diterbangkan itu oleh Commercial Singapore Airlines. Oh Singapura berarti. Singapura, bukan di Indonesia. Indonesia nggak mungkin gitu ya. Pesawat ini juga merupakan pesawat komersial atau pesawat penumpang terbesar yang pernah dibuat. Dan Airbus A380 ini dijuluki Super Jumbo. Super Jumbo ya karena dua tingkat gede juga, gede banget juga ya. Udah kayak bisa aja kan gitu kan. Bis pesawat dan pesawat pak. Ya, makanya kan. Terus Lalu kita punya fakta tentang black box. Oh iya, Yang tadi dibilang kan kalau dia ada di bagian tuntut pesawat. Langsung aja jelasin. Nah, black box ini. Black box atau kotak hitam menjadi benda yang paling dicari setelah terjadinya kecelakaan terbang. Jadi ini adalah bagian yang paling dicari oleh tim medis ya mungkin ya. Untuk menanggulangi untuk mencari alasan gitu mungkin kenapa pesawat ini bisa jatuh. Maksud Pertama, perangkat tersebut ternyata tidak berwarna hitam, malah justru perangkat tersebut berwarna orange. ya gue pernah ngeliat itu. Iya, berwarnanya orange ternyata bukan black ya. Black box itu mungkin kotak misteri mungkin kenapa dinamakan black box. Itu namanya mystery box. Terus tujuannya agar perangkat ini lebih mudah ditemukan karena warnanya mencolok.
Meski hadir dalam satu paket, black box sebenarnya punya dua bagian yang terdiri dari flight data recorder (FDR) dan cockpit voice recorder atau VCR. Ya kan VCR bacanya? Iya, bukan PCR. Bukan VCR ya. FDR bertugas menyimpan data penerbangan, sedangkan VCR menyimpan percakapan antara pilot dan krunya atau menara pengawas yang terekam selama beberapa waktu sebelum terjadinya kecelakaan pesawat. Lanjut Pak. Mengantisipasi lokasi berkondisi ekstrim, black box dibekali material titanium atau stainless steel yang dibuat dua lapis agar jaga-jaga ya. Bagian yang melindungi komponen-komponen penting black box gitu. Bahkan diklaim bisa tahan tekanan sampai 3.400 G. G itu apa ya singkatannya? Itu Pernah dengar sih gua. gue juga pernah sih. Kayak kekuatan tekanan gitu. Material pelindung black box juga tahan ditimpa beban ratusan kilogram dari ketinggian 3 meter. Selain itu, pelindung black box juga tahan semburan api sampai ribuan derajat Celcius. Oh, emang komponennya udah kuat banget ya. Tuh, dari titanium cuy. Nggak udah hancur gitu. Nggak dari besi. Terus dari kayu. tetap banget bakal itu nggak Pak? Iya makanya. Agar lebih mudah ditemukan, black box juga telah dibekali pemancar dalam paketnya. Pemancar tersebut baru akan aktif bila black box terkena air. Pemancar di black box sanggup bertahan hingga kedalaman laut mencapai 4 km. Setelah aktif, pemancarnya akan terus-menerus mengirimkan sinyal per 1 detik selama 30 hari penuh. Gitu. Pun demikian, sudah ada alat khusus yang bisa menemukan lokasi black box meski bila pemancarnya sudah tidak aktif. Oh, jadi ada alat namanya Third Finger Locator. Jadi itu pendeteksi black box kalau si pemancarnya ini udah nggak aktif lagi. Berarti orang bisa nyari pesawat apa? Misalnya nyari black box itu udah ada alatnya. Udah ada alatnya gitu, nggak perlu nyari-nyari dari sinyal apa dari pemancarnya itu lagi. Jadi alat tersebut diklaim bisa mengenali black box meski kedalaman laut hingga 20.000 meter. Wah, berarti dia semua kuat di 20.000 meter doang. Iya. Ada minimnya juga. Ada minimnya ya. Jadi kesimpulannya itu adalah apa Mi? ya sebenarnya ini himbauan juga buat para teman-teman. Jadi kalau di dalam pesawat itu adalah hal yang sangat fatal buat teman-teman. Jadi ketika dihimbau oleh kru-kru yang ada di dalam pesawat itu harus ditaati dengan baik. Ya jadi biar nggak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu. Betul. Karena dari apa yang kita bacakan tadi juga ternyata dalam badan-badan pesawat itu memiliki fungsinya tersendiri. Nggak asal bikin. Nggak asal bikin pastinya, dan komponen-komponen itu pasti dibuat secara signifikan dan secara progresif gitu jadinya. Jadi ada banyak banget apa sih namanya fungsinya gitu, fungsi dari alat-alat itu sendiri. Dan banyak juga tadi yang kita bacakan ada tanda-tanda yang nggak hanya sekedar dibikin atau mungkin sebagai aksesoris aja, tapi itu ada ininya, ada kayak kode. Iya, Kode-kodenya gitu yang mungkin bisa diketahui oleh para pramugara atau kru atau pilot dan lain sebagainya yang masuk ke dalam kabin pesawat. Bukan penumpang. Iya, Kecuali penumpang itu pilot. Pintar mau pilot. Ya, jadi itu aja yang bisa kita sampaikan tentang fakta dan fakta-fakta umum tentang pesawat maupun tentang badan pesawat maupun tentang black box yang bisa kalian dengar di YouTube kami. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf karena di sini kita juga sama-sama belajar. Betul. Sama-sama ingin menyampaikan sebuah informasi. Betul. Dan pastinya kita juga tidak akan bosan-bosan untuk memberikan informasi terbaru untuk teman-teman semua. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel Mickey House. Sampai jumpa dan sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye-bye. Ya, kami juga dari tim Mickey House sangat berbelasungkawa kepada teman-teman yang keluarga-keluarga yang terkena musibah di pesawat SJ182. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kelapangan dada dan diikhlaskan, dan juga semoga para penumpang